dari praktikum Biofarce kelompok 3 ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai praktikum yang dilakukan pada minggu ini. Untuk judul praktikum yang dilakukan pada minggu ini adalah studi absorpsi perkurutan obat secara in vitro. Tujuan dilakukannya praktikum ini agar mahasiswa tahu apa sih itu absorpsi perkutan dan apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Langsung saja, absorpsi perkutan didefinisikan sebagai absorpsi obat ke dalam stratum corneum dan selanjutnya obat menembus lapisan di bawahnya dan akhirnya obat masuk ke dalam sirkulasi darah. Untuk faktor yang dapat mempengaruhi absorpsi perkutan itu ada dua, faktor fisiologi kulit dan faktor fisika kimianya. Untuk faktor fisiologi kulit, itu ada kondisi kulit, umur kulit, spesies, lokasi kulit, aliran darah, dan hidrasi. Untuk faktor fisika kimianya, itu meliputi konsentrasi dan kelarutan obat, sifat molekular obat, dan pembawanya dalam sediaan. Rute absorpsi obat perkutan secara in vitro melalui rute transdermal yang menembus stratum corneum dan rute transfolikuler yang meliputi pori kelenjar teringat dan sebum. Baik, sekian, terima kasih. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam uji permeasi in vitro adalah pemilihan membran, larutan donor dan larutan reseptor, serta pembawa. Pada pemilihan membran, itu penggunaan kulit manusia sebagai membran yang uji mempunyai beberapa kesulitan, yaitu seperti kesulitan mendapatkan kulitnya, lalu ada kesulitan untuk mengontrol kulit manusia tersebut, seperti kesulitan dalam mengontrol jenis kelamin, ras, umur, dan kondisi kulit. Sehingga untuk uji in vitro ini biasanya digunakan kulit hewan seperti kulit marmut, kulit babi, kulit tikus, dan kulit ular. Pada larutan donor, senyawa yang dilarutkan dan didispersikan dalam pembawa akan berdifusi melalui pembawa menuju ke permukaan kulit sebelum obat diabsorpsi. Pembawa dapat mempengaruhi pelepasan senyawa dari pembawa dan dapat berinteraksi dengan stratum corneum. Faktor yang mempengaruhi pelepasan obat itu meliputi juga sifat fisikokimia zat aktif dalam pembawa, yakni kelarutan, ukuran molekul, viskositas, dan polaritas. Contohnya seperti konsentrasi yang berbanding lurus dengan laju difusi, di mana semakin besar konsentrasi dari zat aktif atau obat itu, maka laju difusinya juga akan semakin cepat atau semakin tinggi. Larutan yang digunakan sebagai kompartemen aseptor yaitu dapat berupa larutan fisiologis salin atau larutan Ringer atau larutan fisiologis lainnya yang relevan. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan pada larutan aseptor itu berupa suhu, kelarutan dari senyawa, larutan aseptor, dan juga itu proses pengadukan. Nama saya Anissa Tasya Lintang, kelompok 3 Biofarce. Pertama, pembuatan kurva baku asam salisilat. 5. Konsentrasi kurva baku larutan asam salisilat dilakukan scanning panjang gelombang optimum pada spektrofotometer UV vis. Lalu kita baca absorbansi masing-masing seri konsentrasi pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh pada langkah kedua. Setelah itu kita tampung persamaan regresi linear antara konsentrasi dengan absorbansi. Syarat dari ini yaitu nilai R minimal 0,99. Yang kedua yaitu preparasi membran tikus, di mana cukur daerah punggung tikus, lalu kita gunting dan ambil kulit bagian punggung yang telah dicukur dengan diameter 3 cm. Lalu kita letakkan kulit yang telah dipisahkan ke dalam cawan Petri berisi larutan natrium klorida fisiologis hingga kulit dapat terendam dengan baik. Lalu kita pisahkan lemak yang tersisa pada membran kulit, rendam membran dalam cawan Petri berisi dapar fosfat pH 6,8 selama 15 menit. Setelah itu kita lakukan percobaan difusi. Percobaan difusi ini siapkan larutan aseptor buffer fosfat pH 6,8, lalu kita kalibrasi alat Franz Diffusion Shell, masukkan larutan aseptor hingga permukaan rata, ukur volume yang dibutuhkan, lalu kita masukkan spin bar ke dalam alat dan kita keringkan membran dengan kertas saring. Kita sesuaikan diameter membran yang dipakai dengan permukaan atau lingkungan dalam alat Franz Diffusion Cell, lalu kita oleskan secara merata 500 mg atau 5 ml sediaan pada membran. Kita letakkan membran pada daerah antara akseptor dan donor, kencangkan bagian atas donor alat, lalu kita periksa apakah terjadi kebocoran.
Lalu kita tambahkan 5 mili dapar fosfat pH 6,8 pada kompartemen donor. Pastikan jangan sampai kering. Lalu kita lakukan sampling sebanyak 2 mili pada menit ke-15, 30, 45, dan 60, serta jam ke-21, 22, 23, dan 24, atau jam ke-72, 73, 74, dan 75. Lalu kita kembalikan larutan aseptor sebanyak 2 mili untuk menjaga kondisi sink. Kita baca absorbansi larutan sampling pada panjang gelombang maksimum kurva baku. Lalu kita hitung kadar pada masing-masing waktu sampling dan lakukan. Prosedur selanjutnya yaitu analisis data, di mana kita buat profil hubungan antara kumulatif transport terhadap waktu, lalu kita hitung nilai laju difusi yang dihasilkan, kita bandingkan kecepatan absorbansi obat yang terjadi antara sediaan, kita gunakan data parameter farmakokinetika untuk memprediksikan profil kadar obat. Lalu kita analisis hasilnya, di mana hitung nilai laju difusi obat yang dihasilkan, kita bandingkan hasil yang didapat pada kelompok dengan materi yang sama. Kita analisis WinSum dan Minitab untuk analisis kompartemen sediaan dari hasil pengujian difusi. Kita masukkan data hasil difusi ke dalam WinSum working file dan kita tentukan nilai prediksi untuk tiap parameter. Kita olah data QC sebagai sumbu X dan data QO sebagai sumbu Y dengan Minitab. Kita plotkan grafik antara QC dan QO, uji normalitas terlebih dahulu, kemudian kita analisis korelasinya. Praktikum biofarmasetika dan farmakokinetika kali ini dilakukan pengujian mengenai absorpsi perkutan obat secara in vitro. Pengujian dilakukan untuk mengamati proses absorpsi perkutan obat melalui suatu membran kulit tikus dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi perkutan suatu obat. Obat yang akan diujikan yakni krim asam salisilat. Pengujian absorpsi perkutan obat secara in vitro dilakukan dengan menggunakan alat Flash Diffusion Cell. Prinsip kerja dari Flash Diffusion Cell yakni dengan meletakkan membran semi-permeable di antara kompartemen donor dan aseptor. Kemudian senyawa yang masuk dalam cairan aseptor diukur dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Kompartemen atas atau kompartemen donor berperan sebagai tempat awal bagi zat yang akan diujikan. Sedang krim asam salisilat yang akan diujikan dioleskan pada membran kulit atas yang menghadap kompartemen donor dan terdapat dapar fosfat yang akan mengalir turun sambil membawa asam salisilat untuk berdifusi menuju kompartemen aseptor. Kompartemen aseptor atau kompartemen bawah berupa kompartemen yang mengandung zat aktif yang berdifusi dari kompartemen donor. Kompartemen ini mengandung larutan dapar fosfat pada pH 6,8 dengan tujuan untuk mempertahankan pH larutan uji agar sama pada pH kulit sehingga sel-sel kulit tetap stabil dan dengan kata lain itu untuk menciptakan kondisi pengujian yang sama seperti proses absorpsi perkutan pada kulit manusia. Pengujian absorpsi perkutan secara in vitro digunakan kulit tikus sebagai membran uji. Membran tikus yang memiliki kemiripan struktur dan anatomi dengan kulit manusia sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan proses absorpsi perkutan obat pada kulit manusia. Selain itu, membran kulit tikus mudah diperoleh dan preparasinya cukup mudah. Kulit yang diambil harus dimasukkan dalam larutan natrium klorida fisiologis dengan tujuan untuk menjaga tekanan osmosis sel-sel pada kulit tikus agar tetap sama sehingga sel tetap dalam keadaan baik dan tidak mengalami lisis. Sedang krim pada krim asam salisilat memiliki beberapa kelebihan. Krim terdiri atas dua fase, yakni fase air dan fase minyak yang bersifat lipofil yang akan mempermudah laju pelepasan asam salisilat. Asam salisilat lebih bersifat semipolar ke nonpolar sehingga basis minyak dapat berikatan dengan asam salisilat dengan afinitas yang tinggi. Afinitas ini akan berkurang ketika adanya fase air pada krim sehingga asam salisilat akan lebih mudah dilepaskan dari basisnya dan bisa berpenetrasi ke dalam kulit. Pengukuran asam salisilat yang berdifusi dari kompartemen donor ke kompartemen aseptor melalui membran kulit tikus diawali dengan pembuatan larutan kurva baku asam salisilat. Larutan baku ini menjadi standar pengukuran yang akan digunakan bersamanya untuk menentukan kadar obat berdifusi. Larutan baku yang dibuat dengan konsentrasi 2,5 ppm, 3,75 ppm, 5 ppm, 6,25 ppm, 7,5 ppm, dan diperoleh kurva baku Y sama dengan 0,0826x plus 0,008 dengan nilai R sebesar 0,9915. Kadar asam salisilat yang dilepaskan dari sediaan krim yang berdifusi ke kompartemen aseptor diukur pada menit ke-15 dengan nilai absorbansi 0,333, menit ke-30 dengan nilai absorbansi 0,428, menit ke-45 dengan nilai 0,571, dan menit ke-60 dengan nilai absorbansi 0,709. Jumlah volume dari kompartemen aseptor diambil sebanyak 2 mili pada setiap pengukuran. Volume media yang pada kompartemen aseptor harus tetap berada dalam keadaan sink.
Keadaan sink berupa suatu kondisi pengujian dalam jumlah volume media yang digunakan 3 kali dari volume yang diperlukan untuk membuat zat uji jenuh. Kondisi sink pada percobaan ini diartikan keadaan pelarut pada kompartemen bawah tetap berada di volume maksimum yang mengenai bagian bawah membran dengan selalu memberikan pelarut baru segera setelah sejumlah pelarut diambil untuk dianalisis. Kondisi sink perlu dipertahankan untuk meminimalisir efek ketidaklarutan zat aktif akibat kejenuhan pelarut sehingga kadar zat yang terukur tidak tepat. Hasil pengukuran diperoleh pada menit ke-15 jumlah asam salisilat yang berdifusi sebesar 0,0395 mg dengan persen kadar 0,0079%, pada menit ke-30 sebesar 0,059 mg dengan persen kadar 0,0102%, pada menit ke-45 sebesar 0,00682 mg dengan persen kadar 0,0136%, pada menit ke-60 0,0849 mg dan persen kadar 170%, dan hal ini menandakan adanya peningkatan kadar asam salisilat pada setiap menit pengujian yang dilakukan. Terima kasih.